Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan nama Ulun Mursyidayani, Ulun dari Lokal C, Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Di sini Ulun ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran ulun ketika kegiatan micro teaching. Di sini ulun mengambil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Nah, di sini ulun mengambil judulnya untuk micro teaching yaitu meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup melalui lafaz Asmaul Husna. Baiklah, langsung saja kita masuki materi kita hari ini yaitu meneladan nama dan sifat Allah melalui lafaz Asmaul Husna. Langsung saja kita masuki materi kita hari ini yaitu meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup melalui lafaz Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu lah arti dari Asmaul Husna anak-anak? Nah, jika tidak ada yang tahu, maka ibu akan menjelaskan. Di sini al-asmaul husna berbentuk dari kata al-asma yang berarti nama dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Jadi dapat diartikan asmaul husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Selanjutnya kita akan memasuki mata pelajaran kita. Ada 4, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syami, dan Al-Basyir. Langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu Al-Alim. Nah, ada yang tahu lah arti dari Al-Alim? Jika tidak ada, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah disebut Al-Alim karena Allah mengetahui segala sesuatu yang sempurna, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu sifat al-alim pada Allah mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Selanjutnya contoh penerapan sifat al-alim dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama yaitu al-ali, rajin belajar setiap hari karena ia tahu bahwa Allah menyukai orang-orang yang berilmu. Yang kedua ada siti, tidak mencontek saat ujian meskipun guru tidak melihat karena ia yakin Allah Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu rina, membantu temannya memahami pelajaran karena ia tahu ilmu yang dimiliki adalah amanah dari Allah. Kita masuki materi yang kedua yaitu ada Al-Khabir. Al-Khabir artinya, ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, Al-Khabir artinya Allah Maha Memberitahu. Allah Maha Memberitahu artinya segala sesuatu dan bisa memberitahukannya kepada siapa saja sesuai kehendaknya. Allah mengetahui apa yang terjadi di dunia ini secara rinci, termasuk yang terlihat dan yang tersembunyi. Nama Allah Al-Khabir menunjukkan bahwa dia tahu isi hati, niat, dan semua perbuatan manusia, bahkan sebelum itu terjadi. Karena itu kita diajarkan untuk selalu jujur dan berhati-hati dalam setiap tindakan, karena Allah tahu meskipun orang lain tidak tahu. Selanjutnya sifat Al-Khabir berarti Allah Maha Memberitahu segala hal baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan kebenaran informasinya sudah pasti. Meneladani ini dapat dilakukan dengan ikhlas berbagi ilmu, menumbuhkan sikap merasa diawasi Allah, serta menyebarkan informasi yang bermanfaat melalui berbagai media sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan sifat al-khabir dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ada 3. Yang pertama yaitu Riko, tidak melakukan perbuatan buruk secara diam-diam karena ia kan Allah mengetahui segala sesuatu bahkan yang tersembunyi. Yang kedua yaitu Maya, berhati-hati dalam berbicara dan bersikap karena ia sadar bahwa Allah tahu maksud, niat, dan dibalik setiap perbuatannya. Dan yang ketiga yaitu Andin, selalu introspeksi diri karena ia tahu Allah Maha Mengetahui kondisi batin dan pikirannya. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu Asame. Adakah yang tahu arti dari Asame? Jika tidak ada, maka Asame artinya Allah Maha Mendengar. Allah disebut Asame karena dia mendengar segala sesuatu tanpa batas, baik suara yang keras maupun bisikan yang paling pelan. Bahkan apa yang hanya terlintas di dalam hati. Tidak ada satupun suara atau doa yang luput dari pendengarannya, dan pendengaran Allah tidak terbatas ruang, waktu, maupun jarak. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Maha Mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Kan ada kalimat, maka hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda.
Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan sifat as-sami dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ada 3. Yang pertama yaitu dia rajin berdoa meski dalam hati karena ia percaya Allah Maha mendengar. Yang kedua yaitu Alia menghindari bergosip dengan teman-temannya karena dia tahu Allah Maha mendengar pembicaraan mereka. Yang ketiga yaitu Rafi mendengarkan curhatan temannya dengan sabar meneladan nama Allah yang Maha mendengar. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu ada Al-Bashir. Nah, Al-Bashir ada yang tahu lah artinya apa? Jika tidak tahu, maka Al-Bashir artinya Allah Maha melihat. Allah disebut Al-Bashir karena dia melihat segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi di tempat terang maupun gelap. Penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak seperti penglihatan manusia. Selanjutnya yaitu sifat Al-Bashir berarti Allah melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang sempurna dan menyeluruh. Tidak ada yang tersembunyi darinya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, maupun isi hati, niat, dan perbuatan manusia. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau alat seperti mata manusia, sehingga dia selalu mengetahui dan menguasai segala sesuatu dengan sempurna. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan sifat Al-Bashir dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 juga. Yang pertama, Lina menjaga sikap dan perbuatannya karena ia yakin Allah melihat segala sesuatu, baik di tempat ramai maupun di tempat yang sepi. Selanjutnya, Andi tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain meskipun tidak ada yang melihat karena ia percaya Allah selalu melihat. Dan yang terakhir, Lina berpakaian sopan dan menutup aurat karena tahu Allah melihat penampilannya setiap saat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengulang lagi. Ada Al-Alim yang artinya Allah Maha mengetahui, ada Al-Khabir yang artinya Allah memberitahu, ada As-Sami yang artinya Allah Maha mendengar, dan Al-Bashir yang artinya Allah Maha melihat. Nah, selanjutnya ada kesimpulan kita hari ini. Kita akan mengulang lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui adalah arti dari Al-Alim, Allah Maha memberitahu adalah arti dari Al-Khabir, Allah Maha mendengar arti dari As-Sami, dan Allah Maha melihat arti dari Al-Bashir. Nah, dengan meneladani sifat-sifat ini mendorong kita untuk rajin belajar, berbagi ilmu, dan menjaga ucapan dan perbuatan serta selalu merasa diawasi oleh setiap dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, habis sudah materi kita hari ini. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi pelajaran hari ini dari Ulun. Atas perhatiannya Ulun ucapkan terima kasih. Ulun akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.